Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Nurlaila dengan NIM 112310075 dari kelas MA 23C04. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dibimbing oleh Pak Jizenzi. Pada tugas UTS ini, saya membuat sistem informasi perpustakaan sederhana menggunakan Microsoft Excel. Sistem ini saya rancang untuk membantu mempermudah pencatatan dan pengelolaan data buku serta aktivitas peminjaman buku. File Excel yang saya buat itu terdiri dari 2 sheet. Yang pertama itu ada sheet data buku, yang kedua itu ada sheet peminjaman. Nah, di sheet data buku ini saya membuat data, ada kode buku, judul buku, nama pengarang, kategori buku, terus kemudian ada harga sewa, status ketersediaan, jumlah stok, dan jumlah yang tersedia. Nah, kode buku ini saya input manual. B itu adalah maksudnya barang. Terus kemudian saya juga input manual untuk nama judulnya. Terus yang kemudian pengarang juga sama, saya input manual, dan kategori juga harga sewa saya input manual. Nah, untuk status ketersediaan ini saya menggunakan rumus if yang mana jika jumlah tersedia itu sama dengan 0, berarti hasilnya itu dipinjam semua. Tapi sebaliknya, kalau misalkan jumlah tersedianya itu masih ada, berarti nanti keterangannya itu akan muncul seperti ini, menjadi tersedia. Kemudian ada jumlah yang tersedia. Jumlah yang tersedia itu bisa membantu kita untuk melihat apakah stok untuk buku yang dipinjamkan itu masih ada atau tidak. Nah, jumlah yang tersedia itu saya menggunakan rumus countip untuk menghitung semua perhitungannya dilihat dari kode buku, kemudian tabel yang tanggal yang dikembalikan dari sheet peminjaman. Nah, misalkan ini ada stok nih, stok awalnya itu kan ada 14, tapi ternyata jumlah yang tersedia saat ini itu 13. Nah, ini dihasilkan dari rumus yang ini. Dari rumus yang ini. Nah, ini didapat dari tanggal dikembalikan di kolom F. Nah, di sini juga ada contohnya stok-stok yang beberapa yang sudah lumayan berkurang. Terus kita lanjut ke sheet peminjaman. Nah, di bagian sini itu lumayan agak banyak. Saya buat ada nama peminjam, ada kode buku, tanggal peminjam, tanggal seharusnya kembali, dan tanggal dikembalikan. Terus ada lama pinjam, denda, kemudian status pinjam, kategori buku, harga sewa, dan total bayar. Nah, untuk kode pinjam saya menggunakan huruf P karena ini buat peminjaman. Ini namanya juga saya ketik manual. Berikut kode buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal dikembalikan, dan lama pinjam. Nah, baru kita masukin rumus nanti di lama pinjam berdasarkan tanggal pinjam, berdasarkan tanggal pinjam dan tanggal dikembalikan.
Nah, lama pinjam ini itu didapatkan dari IP itu sama dengan total tanggal pinjam sama dengan ini menggunakan tanda kutip, yang mana ini berfungsi untuk mengecek apakah tanggal pinjam ini kosong. Kalau misalkan kosong, maka hasilnya di sini akan kosong juga. Tapi jika tanggal pinjam itu ada, maka rumusnya itu berlanjut. Makanya di sini ada if lagi. Kemudian kalau misalkan ini udah lanjut dan rumusnya itu ngecek apakah tanggal kembali kosong atau tidak. Nah, kalau kosong berarti kan belum dikembalikan. Maka dihitung dari hari ini dikurangi dengan tanggal pinjam. Nah, kalau misalkan tanggal kembali itu ternyata sudah diisi, ini ada di F5, yang mana ini tanggal kembali itu sudah diisi, maka tanggal kembali itu dikurangi dengan tanggal pinjam. Nah, rumus ini kan untuk menghitung, bagian ini tuh untuk menghitung selisih antara tanggal kembali dan tanggal pinjam, sehingga nanti akan muncul hasilnya seperti ini, ada di 25 hari untuk peminjam atas nama Ayu Septiani. Nah, kemudian untuk kolom denda saya menggunakan rumus if, yang artinya jika N yang difungsikan untuk menyocokin dua kondisi sekaligus, dan is number itu untuk memastikan bahwa lama pinjam itu nantinya berupa angka. Nah, dua kondisi di N ini itu adalah angka kalau semisal jika lama pinjam itu lebih dari 30 hari, karena di sini saya buat peraturan itu maksimal peminjaman itu 30 hari. Nah, jika tanggal dikembalikan itu lebih dari 30 hari tanggal kembali yang seharusnya, itu dikenakan denda 2.000, makanya di sini tertulis dikali 2.000. Nah, jika tidak, maka hasilnya akan 0 dan dendanya itu akan 0, tidak memiliki denda. Nah, seperti ini. Nah, ini juga ada kan dikenakan denda 8.000 karena untuk peminjaman atas nama Pitra Rahmat Kausar itu telat mengembalikan itu lebih dari 4 hari dari peraturan yang sudah ditentukan, yaitu 30 hari. Nah, ini juga ada juga yang lebih 2 hari dan lebih 1 hari. Untuk di status pinjam, saya menggunakan if dan is number. Kalau misalkan tanggal dikembalikan itu sudah terisi, maka statusnya akan muncul dikembalikan. Nah, jika tanggal dikembalikan itu masih kosong, berarti status yang muncul itu akan muncul keterangannya dipinjam seperti ini. Ini akan muncul seperti ini. Oke. Sama seperti misalkan kita tambah di sini P022 atas nama misalkan Intan, kemudian dia akan meminjam buku. Nah, datanya kita lihat di sini. Misalkan dia mau minjam
buku Hujan di Tengah Senja gitu. Ini berarti kodenya itu adalah B008. Kategori buku itu saya menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Nah, kita menggunakan kode buku, kemudian kita tergantung perintah di sini. Kita menggunakan tanda titik koma, kemudian kita ambil data dari data buku. Karena kita mau menentukan kategori buku, berarti kita blok dari kode buku sampai ke kategori dari semua data kita. Kemudian kita absolutkan. Ada yang bisa langsung tekan F4, kalau di aku itu tekan Fn kemudian F4 agar menjadi absolut. Kemudian kita ikutin rumus yang ini, itu titik koma. Nah, call index number ini adalah angka. Nah, kita kan mau nyari kategori buku. Kategori buku di data buku ini itu ada di kolom 4. Ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, otomatis yang kita masukkan itu adalah angka 4, kemudian titik koma, false. Kalau true itu mungkin hasil yang sama. Jadi habis ini udah tutup kurung, habis itu di enter. Nah, ini sudah muncul. Ini ke bawah juga otomatis. Benar ya, kalau kode B007 itu adalah kategori fiksi. Nah, betul. Nah, kemudian untuk harga sewa juga sama menggunakan rumus VLOOKUP. Ini dikasih keterangan error agar kalau misalkan datanya belum terinput itu nggak muncul NE kayak gitu. Jadi aku tambahin if error. Kemudian pakai VLOOKUP ini dari kode buku yang ini. Terus kemudian kita ke data buku, di blok juga sama kayak yang tadi, berarti sampai di harga sewa semuanya ya. Nah, di sini itu angka 5. Kenapa angka 5? Sama seperti tadi, kita kan mau nyari harga sewa, sedangkan harga sewa itu posisinya ada di kolom 5 ya. Jadi yang kita masukkan di rumus itu adalah angka 5. Kemudian kita klik false. Nah, jika kalau misalkan ditambah error, berarti di akhirnya itu kita tambahin tanda kutip 2 kali, habis itu baru tutup kurung dan enter. Nanti hasilnya akan otomatis. Tuh. Nah, untuk total bayar, aku pakai if dan is number karena untuk menjaga hasilnya tuh supaya nggak aneh gitu. Soalnya kan oleh number tuh beneran dicek apakah hasilnya tuh adalah angka atau bukan. Nah, if is number ini kan ada harga sewa. Nah, is number ini tuh dipakai buat ngecek nanti kalau misalkan ini Excel itu akan, kalau misalkan benar harga sewanya itu berupa angka, maka Excel itu akan lanjut menghitung harga sewa ditambah denda yang ini kan. Tapi sebelum Excel itu membaca si denda ini ditambahin lagi if dan is number
supaya ngecek apakah si denda ini nantinya adalah angka atau bukan. Nah, kalau misalkan denda yang dipakai, kalau nggak misalkan apa sih, aku ngomong apa sih? Nah, untuk total bayar masih sama, aku pakai if sama is number agar menghasilkan, mengecek benar-benar gitu, supaya hasilnya itu nggak aneh gitu. Nah, untuk menentukan total bayar itu dilihat dari harga sewa dan apakah penyewa itu peminjam, maksudnya peminjam itu dikenakan denda atau tidak. Nah, kita gunakan is number lagi di sini supaya benar-benar dicek si denda ini tuh berupa angka atau bukan. Nah, kalau misalkan harga sewanya itu nggak valid atau misalkan kosong, maka hasil di total bayarnya ini juga kosong. Makanya itu saya memilih untuk menggunakan rumus if ditambah dengan is number. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kita nyoba untuk nambahin gitu kan. Coba untuk nambahin di sini itu kita pakai yang berarti P itu kan 21 udah, berarti P 022. Misalkan namanya adalah Intan. Nah, Intan ini mau minjem buku apa? Nah, kita bisa setelah dia ngasih tahu, misalkan dia mau bukunya itu Hujan di Tengah Senja, berarti kan kode barangnya itu adalah B008. Kita masukin di sini kodenya adalah B008. Nah, tanggal peminjamnya misal sama nih di hari ini. Misalkan di tanggal 26. Tanggal 26 bulan 4. Nah, ini juga sama, berarti tanggal kembalinya itu adalah tanggal 26, tapi di bulan berikutnya, karena peraturan di sini itu maksimal pengembalian itu adalah 30 hari. Nah, di sini otomatis tertampil 0. Ya. Bentar. Oh, ini tidak. Nah, udah otomatis, bentar. Nah, sudah. Ini udah otomatis jadi fiksi. Ini kenapa 0? Karena dia minjemnya itu di tanggal 26 April dan pengembalian itu di tanggal 26 Mei, yang mana hari ini itu sudah masuk di tanggal 26. Jadi lama pinjamnya itu masih 0 hari, masih belum terhitung 1 hari karena belum 1 kali 24 jam. Begitupun dengan denda, karena ini statusnya masih belum lebih dari 30 hari, berarti kan belum ada denda. Nah, statusnya itu muncul nih, statusnya itu dipinjam, dan kategori bukunya itu ketahuan nih, jadi buku yang dipinjam sama Intan ini adalah fiksi. Kemudian harga sewanya juga langsung tertera ya, untuk harga buku fiksi itu adalah 33.000 kan. Coba kita cek, benar 30.000 kan. Nah, total bayar itu ini masih kita hitung itu hanya harga sewa, karena belum tahu nih si Intan ini itu
ngembaliinnya itu tepat waktu atau melebihi batas waktu tuh. Nah, di sini juga saya hitung total pendapatan dari dendanya berapa, ada dari harga sewa dan total keseluruhan. Nah, total pendapatan denda itu saya pakai rumus SUM, di mana tabel denda itu kita blok semua. Coba saya ulang. SUM, kita ke tabel denda berarti karena kita mau ngitung total denda, kita blok dari keseluruhan, terus tutup kurung, enter. Nah, hasilnya 14.000. Sama dengan rumus seperti pendapatan dari denda, harga sewa juga sama, tinggal di blok aja tabel harga sewanya, nanti muncul hasilnya. Nah, untuk total pendapatannya itu adalah simpelnya kita pakai sama dengan SUM. Berarti kan kita mau ngitung total keseluruhan pendapatan, berarti tinggal klik total pendapatan denda dan total pendapatan ini kita blok aja, terus tutup kurung, enter. Nah, muncul hasilnya. Jadi total pendapatan kita dari transaksi ini adalah 117.000. Sekian penjelasan pemaparan mengenai aplikasi perpustakaan sederhana yang saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.